Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan sebuah tips kepada teman-teman yang selalu saja tertipu ketika berbelanja online. Oke. Nggak dipungkiri ya, kalau sekarang itu banyak sekali orang yang berbelanja online. Nah, ada beberapa ciri-ciri ya, beberapa ciri-ciri orang-orang yang suka menipu ketika dia itu ini apa namanya itu ketika dia menjual sesuatu ya. Nah, nah pastinya harga yang ditawarkan itu lebih murah. Nah, jadi beberapa ciri-ciri yang patut teman-teman waspadai ketika berbelanja online. Yang pertama ya, harganya murah. Jadi jikalau harganya itu murah, misalnya harganya itu harga pasarannya 1 juta, misalnya harga barangnya, akan tetapi dia jual harganya di bawah 100.000, 20.000, 30.000, dan dia bilang itu adalah cuci gudang gitu kan. Nah, teman-teman harus berhati-hati. Oke. Memang nggak bagus sih bersikap negatif terhadap orang lain, tapi kan kita berbelanja secara online itu kan nggak ada susah ya, susah ibaratnya kalau nggak pakai marketplace susah. Nah, yang kedua ya, ciri-ciri penipu ya, penipu online ya, minta dikirim uangnya duluan. Oke. Nah, jadi teman-teman diminta dikirim uangnya duluan ya. Loh, ini beli barang 1 juta nih kan. Nah, ibu bisa mengirimkan ke kami 1 juta dulu atau DP 50%-nya. Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Oke, ini bisa berbahaya. Oke. Nah, teman-teman bisa meminta nomor rekeningnya dahulu. Kemudian kalau udah teman-teman minta nomor rekeningnya, barulah teman-teman pergi ke sini ke cekrekening.id. Nah, jadi teman-teman pilih banknya, bank apa yang dia kasihkan, lalu teman-teman masukkan nomor rekeningnya di sini. Oke, habis itu teman-teman klik saya bukan robot. Oke, seperti ini, nanti verifikasi, klik seperti ini, lalu verifikasi. Nah, baru teman-teman periksa rekeningnya. Oke, kalau rekeningnya terdaftar sebagai penipu, nah teman-teman abaikan, jangan belanja di sana. Oke, kalau misalnya tidak terdaftar, nah teman-teman lanjut ke proses selanjutnya ya. Di sini juga bisa ngecek nih. Nah, nanti masukkan aja nomor rekeningnya di sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dia minta dikirim uangnya duluan, itu terkadang ada yang orangnya itu memang jujur dan ada yang tidak. Dan kemudian yang ketiga ya, tidak mau menggunakan Rekber ya. Loh, Rekber itu apa sih? Rekber itu rekening bersama. Nah, kalau di internet marketing itu biasanya ada kayak Tri Haryanto dari Pistor. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lebih umum itu adalah kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Jadi teman-teman bisa menggunakan jasa mereka gitu kan, supaya uangnya lebih aman. Karena apabila kita mengirimkan dari rekening satu ke rekening dua, itu nanti proses pengaduannya ketika ditipu itu akan susah ya, apalagi nominalnya itu kecil, misalnya 1 juta. Belum lagi kita itu membuat pelaporan ini, pelaporan itu, pencabutan ini, pencabutan itu. Nah, nanti itu bakalan susah. Apalagi kalau misalnya rekening yang dipakai oleh penipu itu adalah rekening yang dibeli secara cuma-cuma ya, secara gratis secara murah lah. Nah, jadi tiga patokan ini aja itu bisa teman-teman lihat itu adalah penipuan. Harganya murah, minta dikirim uangnya langsung, tidak mau menggunakan Rekber. Itu teman-teman harus waspadai. Apalagi kalau barang yang teman-teman cari itu adalah barang yang memang dibutuhkan gitu kan. Kalau misalnya pemusik nih, oh itu ada gitarnya mantap ini gitu kan, hanya ada beberapa di dunia, dia jual murah gitu kan. Nah, teman-teman harus hati-hati. Oke, sudah banyak sekali kasus-kasus penipuan ya secara online, mereka tidak menyadari hal itu. Oh, ini percaya aja dengan
kata-kata amanah-amanah seperti itu percaya aja. Itu di Instagram banyak juga tuh yang jual laptop harganya segini, yang coba yang banyak tertipu teman-teman. Nah sesudah kita transfer nanti dia langsung membloknya. Waduh itu kacau banget ya. Nah di sini kalau dari credible.co.id itu udah ada 152.000 penipuan. Ini yang melapor ya teman-teman. Nah, belum lagi yang tidak melapor. Waduh, yang tidak melapor ini biasanya nggak mau ribet ya. Dia udah tertipu puluhan juta gitu kan. Nah, dia nggak mau ribet gitu. Udah, tinggal aja gitu. Jadi, eh, sangat-sangat apa ya, susah ya. Nah, di sini 228 miliar. Oke, bagaimana sih cara melaporkan rekening penipu? Nah, caranya teman-teman, yang pertama, caranya itu bisa menggunakan cek rekening.id. Nah, oke. Nah, di sini ada tulisan laporkan rekening. Oke. Nah, teman-teman silakan laporkan rekeningnya. Mengisi di sini pilih banknya yang tersedia, kemudian teman-teman nomor rekeningnya masukkan, nama rekeningnya di situ atas nama siapa. Nah, di sini pilih kategorinya. Ya, ada narkotika, ada pencucian uang, prostitusi online dan lain sebagainya, pemerasan. Nah, kemudian jumlah kerugiannya berapa? Lalu sumber media transaksinya apa? Biasanya kan kalau orang berjualan berbelanja online itu ada medianya ya, baik itu di WhatsApp, Instagram, Facebook, ya kan, Twitter, email dan lain sebagainya itu ada ya kan. Kemudian di sini kronologinya teman-teman tulis serinci mungkin ya. Bagaimana teman-teman dapat pertamanya, lalu gini sampai ke gini sampai ke gini. Oke. Di sini teman-teman lampirkan buktinya, oke. Lampirkan lagi buktinya, lampirkan lagi, baru tekan saya bukan robot, lalu teman-teman submit. Oke. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, itu teman-teman pergi ke ya kemana? Misalnya rekening tujuan tuh. Jadi teman-teman BC misal ABC bla 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 gitu kan. Nah, jadi teman-teman pergi ke rekening tujuan ya. Nanti di sana bakalan diarahkan apa-apa saja data-data yang dibutuhkan untuk melapornya gitu. Nah, tunjukkan bukti-buktinya dan biasanya kalau nggak salah ya itu harus ada surat dari kepolisian ya supaya nanti nomor rekeningnya itu bisa langsung diblok ya, diblokir gitu. Nah, banyak juga kasus seperti itu yang orang yang menipu itu diblokir rekeningnya, tahu-tahu dia menangis-nangis minta dibukain gitu. Dan akhirnya duit diwalikkan dan orang tersebut deal gitu ya, dicabut laporannya lagi dia dari bank tersebut. Tapi kebanyakan orang-orang yang tertipu itu duitnya nggak balik lagi karena nomor rekeningnya itu nomor rekening beli ya biasanya. Emang ada jual rekening beli? Ada lah. Nah, teman-teman, emang tahu di mana jual rekening beli? Ya, itu buat apa? Soalnya aku pernah lihat itu orang jual rekening di Facebook ya. Dia jual rekening nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Entah gimana dia cara buatnya nggak tahu lah. Entah orang dalam entah dia. Cuman yang nggak tahu lagi kalau kalau itu kan mau apa ya? Kayak pasar gelap gitu ya. Jadi orang yang biasa-biasa nggak bakalan tahu gitu jual beli gitu. Masuk aku juga nggak tahu banyak gitu. Oke. Nah teman-teman, apa sih kekurangannya kalau misalnya kita laporkan di cek rekening.id ini? Kalau nggak salah itu agak lama ya prosesnya agak lama. Nah bagus menggunakan cara yang kedua, yaitu cara dengan langsung ke rekening tujuan yang menipu itu, bawa bukti-bukti pelaporannya. Kalau di sini kan biasanya diverifikasi dulu sama mereka dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau belanja online secara aman ya, teman-teman harus memastikan harganya itu tidak jatuh ya, tidak jatuh. Ini harga barang 1 juta, dijualnya 20.000. Waduh, itu
Ngeri kali ya. Di mana-mana orang itu kalau jualan dia ngambil untung meskipun 10.000, 20.000, 30.000 dia bakalan ngambil untung. Kecuali dia kepepet jualnya. Misalnya harga 1 juta dijualnya 900.000 dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dia minta dikirim uangnya duluan gitu, DP 50% dan lain sebagainya, teman-teman harus waspadai. Memang nggak semuanya yang penipu, cuman kan kalau apa kredibilitasnya itu bisa dibuat ya, dia itu punya centang misalnya di Instagram, dia punya centang gitu kan, atau dia tuh membuat testimoni gitu, itu semua bisa dibuat teman-teman, jadi teman-teman harus waspadai ya. Tapi tidak semuanya penipu ya, dia minta dikirim uangnya duluan, kadang dia takut tertipu juga kan gitu. Nah, kemudian tidak mau menggunakan Rekber. Jadi Rekber itu rekening bersama ya, seperti Tokopedia, marketplace ya, bisa dijadikan Rekber. Dan orang yang terpercaya. Kalau orang yang terpercaya itu kalau aku sih biasa gunakan itu Store, kemudian Agus Pramono kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ya. Kalau di Facebook itu yang biasa aku sering gunakan, dan termasuk yang terpercaya ya. Nah, kalau teman-teman merasa ragu ini kan, pakai Tokopedia, pakai Shopee, pakai Bukalapak. Apalagi kalau kita pakai marketplace, kita nanti kalau misalnya pengiriman barang itu kita dapat ongkos gratis kan, enak kan. Nah, itu. Jadi duit kita aman, barang datang selamat gitu kan, tanpa ada tertipu. Oke, teman-teman semuanya silahkan berbelanja online dan silahkan cek barangnya, rekeningnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak tertipu lagi untuk yang kedua kalinya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini channel Kejar TV. Dadah.